Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan pemimpin dan konflik kepentingan. Praktik korupsi sudah ada sejak lama dan menjadi perbuatan yang sangat dibenci dan dikecam, termasuk oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan beberapa kejadian di zaman Rasulullah, dikenal istilah ghulul atau penggelapan, suhud atau rishwah atau penyuapan, dan pemberian yang tidak sah kepada para pejabat, hadaya al-ummal, dan semua itu masuk pada wilayah korupsi. Korupsi bisa berakar dari ketidakjujuran dan rendahnya sikap empati terhadap orang lain. Karena itu, sekecil apapun dua sifat tercela ini mesti kita musnahkan dalam diri kita. Dalam sejarah kita belajar bagaimana ikhtiar Rasulullah menghadapi banyak tantangan dalam menyebarkan kebenaran Islam. Pertama, hasutan orang kafir Quraisy membujuk sang paman Nabi, Abu Thalib, yang sangat disegani dan melindungi keponakannya. Saat itu, kaum Quraisy memberikan dua pilihan kepada Abu Thalib. Pilihan pertama, meminta Rasulullah untuk menghentikan dakwahnya, atau yang kedua, diserahkan kepada mereka untuk dibunuh. Karena ancaman tersebut membuat Abu Thalib meminta Rasulullah untuk berhenti berdakwah, namun Nabi menolaknya. Kedua, kafir Quraisy, Umarah bin Walid, sebagai alat tukar dengan Rasulullah. Utusan itu langsung ditolak oleh Abu Thalib. Yang ketiga, kaum Quraisy tidak kehilangan akal. Mereka langsung menemui sang Nabi dan merayunya dengan harta, tahta, dan wanita. Rasulullah pun langsung menolak tawaran tersebut. Yang keempat, lantaran tawaran selalu ditolak, para pemimpin Quraisy melakukan intimidasi. Mereka tak ragu melakukan intimidasi dengan kekerasan dan menyiksa kelompok mereka sendiri dan para budak karena masuk Islam. Mendengar dan melihat perlakuan kejam kaum Quraisy, Rasulullah mengatur strategi supaya bisa terhindar dari mereka. Nabi memerintahkan kepada pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Kelima, kaum Quraisy tidak menyerah dan tetap melakukan tindakan penolakan kepada Rasulullah. Upaya mereka untuk menghentikan Nabi Muhammad dengan memboikot seluruh keluarga Bani Hashim. Saudaraku, Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi para da'i atau mubalik, pemimpin dan aparat penegak hukum dalam menyebarkan dan menegakkan kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin dengan penuh kegigihan, rendah hati, dan kesabaran. Saat ini, terjeratnya para kepala daerah dan aparat penegak hukum dalam lingkaran korupsi, suap menyuap, dan penyalahgunaan kekuasaan banyak terjadi akibat konflik kepentingan. Hal paling mendasar dalam konflik kepentingan adalah adanya kepentingan kelompok maupun pribadi yang ingin berkesinambungan, baik itu di lingkup pengusaha, eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati godaan-godaan kepemimpinan hingga kita menjadi hamba yang adil, jujur, dan amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.